perusahaan-perusahaan yang melakukan email marketing, mereka pastinya memiliki banyak sekali prospek atau leads. Ya, karena email marketing itu adalah salah satu strategi lead magnet di dalam digital marketing atau dunia digital marketing. Itu berarti kalau kita bisa memberikan satu perusahaan tersebut memberikan satu misalnya tips lah, keunggulan lah, atau video tentang bagaimana caranya supaya kita bisa membeli properti atau invest properti sehingga kita bisa untung pada saat waktu kita beli gitu kan, dengan harga yang tidak mahal gitu kan, tapi kita juga bisa invest dengan properti yang cukup baik dan sebagainya, lokasi begini. Nah, untuk bisa mendapatkan itu Anda harus memberikan email ya. Jadi biasanya si perusahaan tersebut memiliki prospek atau leads yang menurut saya bisa jadi banyak sekali. Cuman pertanyaannya, dari prospek, misalnya perusahaan tersebut memiliki 100.000 prospek atau leads, berapa banyak dari 100.000 ini yang beneran jadi klien atau yang beneran jadi customer? Ini berapa persen conversion rate-nya ya? Nah, kalau tim salesnya atau tim dari sisi mungkin orang sales atau tim salesnya sendiri ya, sales representative dan sebagainya, tidak mampu atau kurang optimal memprospek leads tersebut, bisa jadi leads-nya akan terus semakin banyak, budget marketing yang dikeluarkan mungkin juga semakin meningkat, tapi conversion rate menjadi customer itu kecil sekali. Ya kan? Nah, jadi apa yang terjadi? Bisa jadi mungkin budgetnya meningkat. Secara budget marketing bagus. Ya bagus tuh artinya ya memberikan konversi ke leads. Tapi dari leads terkonversi ke customer itu sangat kecil. Padahal yang memberikan revenue, yang memberikan omset, apakah leads atau customer? Ya customer dong, coach. Nah, jadi gimana? Jadi poinnya adalah kalau kita bisa meng-closing dengan baik, ya, mungkin conversion rate dari 100.000 ke, misalnya nggak tahu, kalau misalnya contoh, anggaplah misalnya ya 5% aja. Ini contoh. Dari 100.000, 5% berarti berapa? Kalau 50% berarti kan 50.000. Ya, tapi kalau 5% berarti 5.000 gitu kan. 5.000 customer. Itu udah bagus banget. Ya, udah bagus banget. Ya, kalau bisa 5%. Atau bisa lebih, mungkin 10%. Berarti bisa 10.000 customer. Ya kan? Nah, cara Anda memprospek customer Anda hanya dengan menjelaskan fitur, benefit, dan keunggulan. Ya, jadi kalau hanya menjelaskan fitur, benefit, dan keunggulan dari produk Anda, customer biasanya kebanyakan setelah pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, 85% akan bilang, terima kasih infonya, thank you ya, nanti saya kabari lagi, terima kasih, nanti saya akan infokan kembali, terima kasih, nanti saya akan pikirkan lagi, saya akan diskusi dulu dengan istri saya, dengan suami saya, dengan tim saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Boleh minta brosurnya dulu, boleh minta informasinya dulu, gitu kan? Ya, itu pengalaman saya. Nah, jadi kalau kita cuma menjelaskan fitur, benefit, dan juga manfaat, bisa jadi customer-nya seperti itu, dan kecil sekali conversion rate-nya. Nah, maka di dalam video ini saya akan jelaskan mengenai bagaimana fokusnya adalah bukan fitur, benefit, ataupun manfaat, tapi kepada pain. Karena saya percaya, ya, kita semua termasuk saya, membeli produk apapun atau membeli jasa apapun, bukan karena fiturnya, karena benefitnya, karena manfaatnya saja. Yaitu mungkin ada pengaruhnya. Tapi menurut saya itu cuma maybe 20%. 80% karena pain. Karena pain. Contoh, saya membeli kacamata ini. Kenapa saya beli kacamata ini? Ya, tadinya saya tidak pakai kacamata. Tapi kenapa saya beli kacamata ini? Secara fitur, ya bagus sih fiturnya. Ya, ini fiturnya dengan bahan yang bagus gitu ya. Juga model desainnya juga oke, gitu kan. Terus dari sisi UV protection, kaca dan sebagainya, itu lensanya semua juga sudah oke. Fitur, benefit, ya, brandnya juga jelas, ya ada brandnya juga. Nah, jadi secara fitur, brand, benefit, ya oke. Tapi bukan hanya itu. Kenapa saya beli kacamata? Saya beli kacamata karena ya, saya seorang business coach dan pada saat saya melakukan seminar, pada saat saya coaching, ada satu klien saya yang dia sangat dekat dengan saya. Dia bilang seperti, coach, kalau coach pakai kacamata terkesan lebih profesional, lebih smart. Oh, saya melihatnya, oh gitu ya. Artinya dalam tanda kutip berarti saya
saat ini kurang smart menurut saya. Persepsi saya kan tergantung kata tersebut. Kalau kata itu saya artikan, oh berarti sekarang saya harusnya ini masukan yang positif, berarti saya harusnya bisa lebih smart, boleh juga. Jadi tergantung kata itu apa yang saya akan artikan gitu kan. Nah si klien ini bilang gini, ya coach kalau coach bisa pakai kacamata itu akan terlihat lebih smart, lebih profesional. Wah berarti saya akan jauh terlihat smart. Nah gara-gara itu saya pain. Wah berarti selama ini saya mungkin kurang terlihat smart. Jadi saya beli kacamata karena pain. Ya kan? Anda beli apapun itu ya, mau beli buku atau mau beli mobil, mau beli rumah, ya kan? Ya, ini rumahnya Bu, lokasinya bagus banget, ya di atas gunung, bisa lihat kota, pemandangan kota bagus banget, hawanya juga enak banget, bisa Ibu nikmati pada saat malam hari, bisa menikmati suasana pegunungan dengan udara yang juga cukup sejuk. Jadi Ibu bisa benar-benar bisa melupakan hektiknya waktu kerja. Ya itu secara fitur, secara manfaat, ya, secara keunggulan dari properti tersebut. Betul. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu yang mereka cari? Apakah itu yang mereka cari? Ya, itu kan dari persepsi kita. Orang sales, ya kan? Ya, iya Bu, ini pemandangannya bagus Bu. Bisa lihat kota, hawanya juga sejuk gitu ya. Terus dia mikir gini, oh, iya sih, sejuk sih, betul sih bisa lihat pandang kota sih. Tapi justru yang saya cari itu bukan hanya sejuknya. Saya tuh pengen properti itu yang saya bisa jauh dari keramaian gitu kan. Ya satu itu ya. Saya pengen punya properti itu, saya bukan hanya sejuk dan sebagainya. Saya pengen punya properti itu, saya maunya, ini contoh ya, saya maunya tuh beli properti, ya sejuknya sih oke, pemandangannya sih oke, tapi saya juga bukan hanya itu yang saya mau. Saya pengen punya properti yang saya bisa punya me time sendiri. Itu kan me time sendiri. Oh, maksudnya gimana me time sendiri? Nah kalau kita nggak tanya, kita nggak tahu. Ya menurut kita pikir sejuk udah cukup oke, pemandangan sudah cukup oke gitu kan. Tapi dia kalau masih mikir begitu, dia masih ada sesuatu yang dia pasti harus pikirin gitu kan. Oh ya si sejuknya sih dapet gitu ya. Terus pemandangannya bagus. Tapi mungkin dia mikir gini, me time gimana ya? Kadang kalau misalnya di sini ramai juga ya sama aja. Saya saat ini tinggalnya di kota. Kalau saya pindah ke sini tuh semuanya keluarganya ataupun semua pindah ke sini kan ramai juga. Saya tetap nggak dapat me time. Nah itu kan belum terjawab tuh, ya kan? Atau mungkin dia mikir, oh ya sejuknya sih dapet ya. Terus pemandangannya bagus. Tapi jalan ke sini aksesnya susah. Terus nanti mau ke supermarket jauh juga. Nanti kita mau beli makanan juga jauh. Nah itu juga dipikirin. Kan bisa jadi mungkin iya benar. Secara keunggulan bagus. Secara lihat pemandangan oke. Tapi dia mikir, tapi jauh ya ini kalau saya mau beli makan. Atau ini jauh juga kalau nanti makanannya mau dikirim. Karena dari kota kan lumayan. Kalau saya tinggal di kota kan itu kan deket gitu. Jadi kalau saya mau pesan-pesan kan lumayan. Nah itu kan berarti kita harus gali gitu ya. Oh Pak, oke, Bapak saat ini Bapak tinggalnya di mana? Ya, saya di daerah kota. Oke, terus Bapak gimana? Udah happy di situ, Pak? Ya, so far sih oke sih. Oke. Terus Bapak lihat-lihat ke sini apa yang Bapak cari? Ya, jujur saya sih pengen cari sesuatu yang ya rumah yang beda lah gitulah. Maksudnya Pak beda gimana, Pak? Ya, kan selama ini saya di kota. Lingkungannya deket, itu kan kemana-mana segala macam deket. Terus Bapak cari di sini, apa yang Bapak lihat? Ya saya sih pikir kalau saya punya rumahnya agak sedikit jauh dari kota, saya bisa punya me time lah gitu kan. Karena saya di rumah saya yang sekarang ini kayaknya terlalu hektik gitu loh. Kayaknya pulang kerja langsung di rumah, kayaknya terus banyak hal yang saya masih kerjakan. Akhirnya saya kurang waktu untuk benar-benar bisa tenangin pikiran gitu kan. Oh, jadi maksudnya Bapak mau tenangin pikiran dengan rumah yang agak jauh dari kota. Maksudnya begitu, Pak? Iya sih. Oh. Jadi di tempat yang sekarang maksudnya Bapak nggak bisa punya waktu rileks. Kalau di kamar mandi kan mungkin rileks. Ya bukan itu maksud saya. Maksudnya tuh benar-benar saya me time, punya waktu sendiri. Saya jauh dari keramaian. Oh, oke. Oh, jadi yang Bapak cari sebetulnya bukan hanya pemandangan, tapi jauh dari kota ya Pak. Itu ya? Iya sih. Oh, oke. Jadi jauh dari kota walaupun pemandangannya nggak bagus, gimana Pak? Iya, soalnya saya juga jarang lihat pemandangan juga. Yang penting saya senangnya di rumah, di dalam satu ruangan juga nggak apa-apa. Sambil ya mungkin nggak usah lihat keluar, tapi saya benar-benar bisa tenang. Oh, gitu. Ah, kalau gitu Pak, yang ini, ya kan? Jadi
bisa jadi kalau kita gali lebih lanjut lagi tentang pain yang paling dia pengen dapat, itu yang membuat dia akan mau beli. Nah, ini Pak, coba ruangannya Bapak lihat sendiri. Coba Bapak bayangin. Bayangin Bapak di sini, bayangin Bapak di sini, itu kan. Bukan, Pak, nih Pak, fiturnya seperti ini Pak, manfaatnya begini nih Pak, ini keunggulannya begini rumah kami nih Pak, ini sudutnya begini loh Pak, ini Pak, ceilingnya juga tinggi nih Pak, jadi pasti dingin hawanya Pak, terus ini Pak di hook lagi Pak, jadi kalau hook kan ini kan pasti lebih besar Pak. No. Dan, oh iya, itu tapi, oke Pak, Bapak bayangkan, Bapak tinggal di sini, coba Bapak bayangkan, apakah ini yang Bapak ingin rasakan? Bayangkan apakah ini yang Bapak ingin rasakan. And then kita diam aja. Iya sih. So, di waktu santai Bapak bisa bayangkan, Bapak buka jendela. How do you feel? Apa yang Bapak rasakan? Oh, ini yang saya cari. Oke. Nah, begitu dia rasakan itu udah sell. Udah sell. Tapi begitu nanya, harganya berapa? Dia pasti nanya, harganya ini berapa rumah ini? Ya, Anda sebut, harganya sekian, Pak. Itu ya. Mahal juga ya. Iya sih, Pak. Mungkin harganya memang, saya lihat memang mahal. Tapi, bukankah ini adalah rumah yang Bapak cari? Iya sih. Oke. So, ya cobalah nanti saya pikirkan dulu sih. Boleh sih Pak, saya ngerti pasti harus dipikirkan Pak. Kalau boleh tahu apa yang Bapak pikirkan Pak? Jujur saya saat ini tuh yang masih dipikirkan pertama budget sih. Budgetnya kan karena ini rumahnya cukup lumayan ya. Iya, setuju sih Pak. Mungkin budget ya Pak ya. Kira-kira berapa lama Bapak akan bisa kumpulin untuk bisa mencapai ini? Pak, saya mau tanya dulu Pak. Apakah kalau Bapak bayangkan setelah Bapak datang di sini, apakah Bapak rasakan ini benar-benar yang Bapak cari? Iya sih. So, kalau seandainya ini diambil orang lain, gimana Pak? Waduh. Menurut Bapak cari rumah yang cocok dengan Bapak susah apa gampang Pak? Sudah berapa lama Bapak mencoba mencari rumah-rumah yang cocok? Iya ya. By the way Pak, ada juga nih calon prospek saya yang juga pengen lihat ini dan dia juga sama mirip dengan Bapak, cari satu kenyamanan supaya dia bisa punya waktu sendiri. Oh gitu ya? See? No pain, no sell. When the prospect, ya begitu kita sampaikan pain-nya, dia akan, wow, trigger sesuatu. Oke, so I have to do something. Saya have to do something. Saya mesti lakukan sesuatu. If not, they'll get the pain. Nah, itu poin saya. Nah, jadi apa hubungannya dengan yang tadi saya bicarakan di awal mengenai email marketing dan sebagainya dengan no pain, no sell? Hubungannya adalah begini. Saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah banyak invest untuk budget marketing untuk bisa mendapatkan leads yang banyak, mendapatkan prospek yang banyak. Cuman, apakah Anda pernah hitung berapa persen conversion rate dari leads ke customer? Dari calon customer ke customer. Pertanyaannya adalah, are you happy with the conversion rate? Kalau apakah Anda inginkan conversion rate-nya meningkat? Sehingga jumlah customer yang Anda dapat lebih banyak. So, salah satu tips saya, dan ini juga yang saya lakukan dan saya ajarkan kepada klien-klien saya dalam training saya, dalam coaching program saya adalah focus on the pain, not focus on the feature, advantage, ataupun benefit. If that only, customer will say, oke sih, nanti saya pikirin dulu. Oke sih, coba nanti saya akan kabarin lagi ya. So you get rejection, yeah, and then you cannot close the sale. That's what happened. So, kesimpulan buat Anda adalah, if you want to make sure, if you want to increase the conversion rate from leads to customer, do not only focus on feature, benefit, and advantage, tapi focus on the pain. Because no pain, no sale.
So, saya Andra Hilman, semoga bermanfaat buat Anda. Take care dan salam pengusaha.